Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'da. Yang kami hormati para masyayikh, para guru-guru kami, terutama yang ada di PCNU Bangil, PCNU Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, lebih khusus yang tergabung dalam lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah kita senantiasa mohon nasihat-nasihat dari beliau sehingga hari ini kita bisa melaksanakan tugas sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menebar kebaikan dalam setiap saat, setiap waktu. Untuk pagi hari ini, sebagaimana hasil evaluasi dari beberapa kegiatan-kegiatan kami di Jamiah Ruqyah Aswaja, yakni ada beberapa hal yang menyebabkan kita ini seringkali terpapar sakit meskipun beberapa kali diobati. Jadi sumber penyakit ini ternyata juga ada dalam diri kita sendiri. Sumber penyakit meskipun juga itu acap kali besar dari luar, tetapi kemudian kalau diri kita kondisinya lemah, mental kita dalam keadaan ngedrop, maka energi negatif yang seringkali mengincar kita ketika dalam keadaan lemah akan mudah masuk dan kita kemudian terpapar penyakit baik medis, lebih-lebih yang non medis. Dalam perspektif penyakit non medis, dalam perspektif penyakit yang non medis, bahwa setidaknya ada 3 hal yang membuat kita seringkali melupakan bahwa ini menjadi sumber penyakit kita. Meskipun seringkali diruqyah, meskipun seringkali diobati, tetapi 3 hal ini ibaratnya bahwa tempat sampah. Kalau tempat sampah ini tidak kita bersihkan, ya tetap menjadi sumber penyakit. Maka sampah-sampah yang ada di dalam tubuh ini juga harus dibersihkan juga. Harus dibersihkan. Ibarat tower dengan HP akan memunculkan sinar ketika towernya aktif. Ketika towernya mati, maka sinyal itu tidak ada. Fungsi telepon atau fungsi HP juga akan berkurang fungsinya sebagai alat komunikasi. Maka untuk menghidupkan HP sebagai alat komunikasi, tower sebagai penyalur sinyal, ini juga harus diperbaiki. Begitu pula halnya dengan hal ini. Apa saja? Yang pertama, ini psikis kita, keadaan mental kita. Keadaan mental kita itu ada setidaknya yang dalam keadaan sedih yang berlarut-larut. Meskipun kemudian kita berobat kemanapun, tapi kesedihan ini tidak bisa kita atasi, maka sumber penyakit itu akan tetap terbuka. Sumber penyakit akan tetap terbuka. Karena memang serangan penyakit yang pertama itu ada pada psikis kita, yakni perasaan sedih. Tetapi sedih ini terus berlarut-larut, diikuti terus. Ini akan menjadi sumber penyakit. Maka untuk mengobati diri kita, setidaknya hal ini harus diselesaikan. Apa itu kesedihan? Jangan menuruti sedih yang kemudian menjadikan kita terpapar terus-menerus
penyakit itu, baik medis maupun non medis, lebih-lebih penyakit non medis. Maka serangan itu bagi orang yang terkena sakit non medis, biasanya salah satu cirinya itu sedih yang berlarut-larut, seneng menyendiri, dia enjoy dengan dirinya sendiri. Dalam perjalanannya dia akan mengalami semacam antisosial, tidak senang berkawan dengan sesama manusianya, maka dia akan dikawani oleh hal yang lainnya. Dalam perjalanan yang lebih jauh lagi, maka dia nyaman dengan kesendiriannya, kesendirian dengan makhluk yang lain, maka dia akan menjadi lebih enjoy lagi dan tidak suka sama manusia, yakni antisosial. Itu yang pertama dalam hal psikisnya. Yang kedua, emosional yang berlarut-larut, emosional yang terus dituruti, ngamuan, mudah marah. Mudah marah itu adalah sumber penyakit, ya, sumber penyakit. Dan ini hal yang sangat lumrah sekali ketika sakit itu mudah masuk, terutama di area dada sebelah kiri. Ketika orang kita obati dan kemudian kita rasa penyakit itu keluar, tetapi emosional ini tidak direm, tidak stabil emosinya, maka besoknya akan terpapar lagi. Besoknya lagi diobati, besoknya lagi akan terpapar lagi. Kenapa? Sinyalnya ini masih ada. Sinyal harus dimatikan untuk menyetop masuknya virus penyakit. Apa itu? Emosional. Kalau kita terus nuruti emosi, dan secara medis pun tidak baik bagi kita, tekanan darahnya akan melonjak, stroke-nya akan muncul dan lain sebagainya. Secara non medis, ya, ini akan portal masuknya penyakit itu akan terbuka lebar. Dua hal itu, sedih yang dituruti, apalagi emosional, mudah marah. Yang kedua dalam hal psikis, ya, jenis-jenis penyakit yang kemudian kita harus pahami bersama. Yang ketiga, setelah kita bisa ngontrol emosi, bisa ngontrol kesedihan kita, emosi kita, yakni seringkali kita itu ghaflah, ya, lalai, lupa tentang jati diri kita, sehingga dia terombang-ambing kepada alam khoyali. Dia lupa bahwa kakinya itu masih menginjak bumi, tetapi pandangan matanya terus mendongak ke atas, seakan-akan dia itu sudah tidak menjadi dirinya lagi. Hal yang semacam ini portal gaibnya dalam perspektif ruqyah, ya, terbuka lebar, seakan-akan dia mengundang sendiri penyakit itu. Maka ghaflah, lalai juga menjadi salah satu sumber masuknya penyakit. Dan itu harus kita hindari bagi siapa saja yang diruqyah. Saya kok kambuh lagi. Saya ada beberapa titik yang kemudian harus dipahami, yakni sedih, emosi, ghaflah. Berarti itu unsur-unsur yang penting bagi kita di dalam menjaga kesehatan itu, Ustaz, nggih? Betul, itu unsur psikis, ya, unsur psikis yang harus harus diperhatikan betul. Kalau memang dalam pengobatan terutama ruqyah, ya, itu paling utama sekali, sangat utama sekali. Tapi memang begini, sedih, emosi, lalai, ya, lalai dari mengingat Allah misalnya, ya, itu bagian dari gangguan, memang bagian dari gangguan. Kalau memang sumbernya dari tiga hal itu, dari faktor psikis, maka ketika diobati, ketika diruqyah, kemudian kita bisa ngontrol kembali, emosinya bisa terkontrol, kesedihannya bisa terkontrol, dan semangat hidupnya akan muncul kembali. Itu bagian pertama dari
jenis penyakit dari psikis yang kemudian menjadi sumber masuknya penyakit. Yang kedua ini adalah non medis. Kalau yang tadi psikis, yang sekarang ini adalah faktor non medis. Faktor non medis itu banyak sekali. Non medis itu sangat banyak sekali. Salah satunya adalah dari sihir. Salah satunya lagi adalah dari ain dan lain sebagainya. Dari sihir. Sihir juga beraneka macam, beraneka rupa dengan metode yang sangat berkembang sekali. Ya. Yang harus dilakukan ketika kita terkena hal ini, sihir misalnya ya, karena ini adalah non medis dan itu menjadi sumber penyakit kita, berarti ini faktornya dari luar tubuh kita. Kenapa sihir ini mudah masuk? Ini pertanyaan yang mudah sekali untuk yang sering kali ditanyakan. Kenapa? Padahal saya itu sering membaca Al-Quran, saya sering itu ibadah. Betul sekali, ibadah sebetulnya sangat kuat dan peranannya kuat, penting sekali untuk menjaga kesehatan dalam perspektif ruqyah. Tetapi kemudian sihir itu masuk pada wilayah-wilayah tertentu. Kalau kesedihan kita bisa terhindar, bisa masuk melalui emosinya. Gitu. Ya, kalau kemarahan atau emosional ya itu bisa kita kendalikan, dia akan masuk pada wilayah yang lain, yakni ghaflah. Kalau itu kita bisa menghindar semuanya, sihir itu dengan kekuatan tertentu bisa memaksa masuk melalui keluarga kita, melalui anak-anak kita, melalui istri kita, atau bahkan dia akan masuk melalui buhul di sekitar rumah kita. Kalaupun luput tidak bisa masuk pada kita karena kuatnya kita bisa mengontrol emosi, mengontrol amarah. Kita itu ahli zikir dan lain sebagainya, maka ia akan masuk, dia akan maksa masuk pada di luar tubuh kita, keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, atau mungkin buhul di sekitar rumah kita. Apapun yang menjadi tempat masuk keluar masuk kita, akses jalan keluar masuk kita, itu akan menjadi sumber penyakit bagi yang menjadi target sihir. Hal itu menjadi hal biasa saja, makanya kita juga sering kali berkumpul dengan keluarga untuk berzikir bersama, mengaji bersama dalam rangka apa? Menutup pintu-pintu masuknya penyakit. Dalam hal ini adalah non medis, sihir. Itu yang kedua. Yang ketiga, faktor munculnya penyakit, masuknya penyakit itu adalah dari ain. Ain ini bukan sihir, bukan kiriman orang lain, bukan. Ain ini seringkali masuk tanpa kesadaran kita, tanpa tanpa kita sadari, tetapi muncul dari umpatan-umpatan dari lisan kita, pandangan jahat dari mata kita yang kemudian berimbas vibrasi pada tubuh kita. Vibrasi itu adalah pengaruh pandangan mata di sekitar atau lingkungan kita terhadap kita karena lemahnya kondisi tubuh kita. Misalnya gini, ain ini terjadi pada dua hal, pujian atau celaan. Pujian pada anak kita yang berlebihan tanpa disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hal yang semacam ini akan memunculkan penyakit. Maka orang-orang kuno dulu seringkali memberikan nasihat kepada kita, ojo nemen-nemen ngelem anake, akan menjadi
penyakit. Makanya ba'dul hukama ya pernah mengatakan ya dalam kalau nggak salah di Nasoihul Ibad tuh, mani tasoma, barang siapa yang cecekelan bi aklihi kelawan akalnya, fahuwa dhallun, maka akan tersesat, akan kesasar. Yang tidak disandarkan kepada keagungan Allah ya, hanya kepada rasionya saja, pada akalnya saja, kepada dirinya saja, maka itu akan tersesat dalam perspektif ruqyah. Bisa jadi akan memunculkan penyakit, dan penyakit itu biasa disebut dengan ain ya. Dan ternyata penyakit ain ini cara meruqyahnya pun berbeda-beda, karena emang lebih dahsyat dari sihir. Kalau sihir itu karena faktor dari luar, orang lain. Itu tadi Ustadz, terkait masalah penyakit ain yang bermuara atau bersumber dari penglihatan yang negatif, mulut, lesan yang negatif, gitu. Ternyata itu juga berpengaruh atau berdampak kepada kesehatan kita, gitu. Ya, betul. Gitu, ya. Betul, berdampak pada kesehatan kita. Berdampak pada kesehatan. Dan itu sangat parah sekali. Itu, ya. Kenapa? Rasulullah sendiri pernah menyatakan bahwa penyakit ain itu adalah penyakit yang pengobatannya itu dampaknya sangat parah sekali, lebih parah daripada sihir. Tidak ada obatnya kecuali kematian. Bisa bahkan pernah mengatakan seperti itu. Makanya dalam ilmu ruqyah ini ada cara metode khusus untuk pengobatan ini. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan mental kita, dengan akidah kita, dengan ketauhidan kita. Jadi melakukan sesuatu pujian atau celaan pada orang lain yang tidak disandarkan. Masalahnya di sini, penyandaran kita kepada yang selain Allah ini akan memunculkan penyakit. Pandangan mata jahat, pujian atau celaan atau hinaan atau caci maki yang lainnya kepada diri kita, itu akan memunculkan penyakit yang biasa disebut dengan ain. 3 hal itu yang menjadi tema kita kali ini, sumber penyakit. Jadi akan menjadi alarm bagi kita, siapapun yang akan melakukan pengobatan, apalagi kita nanti akan mengadakan pengobatan massal di gedung PCNU Kabupaten Pasuruan ya, insya Allah hari Ahad besok tanggal 17 November, yang dikomandani oleh lembaga dakwah Nahdlatul Ulama ini dalam momen Hari Santri Nasional. Mudah-mudahan nanti kita bisa datang bersama-sama, karena di sana juga selain ada ruqyah juga ada pengobatan ala Nabi, tibun nabawi ya. Ada bekam, ada fasdu, ada gura ya, dan yang lain sebagainya, dan semuanya adalah gratis. Infaknya sukarela, terserah kita nantinya. Kira-kira itu Ustadz Amiruddin ya. Ustadz Amir, kira-kira ini presenter anyaran ya, presenter. Mudah-mudahan nanti kita bisa berinteraksi. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Al-Mukarram Ustadz Muzaki Taufik yang sudah memberikan atau mengisi kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi informasi khususnya terkait bagaimana kita menjaga diri kita dari aneka ragam penyakit. Maka apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW pastinya adalah suatu kebenaran. Kalau tadi dikatakan bahwa salah satu unsur yang menyebabkan kita terkena penyakit, diserang oleh penyakit adalah pandangan negatif, tutur kata yang negatif, tutur kata yang tidak baik. Maha benar, sungguh benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Barang siapa
yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka falyakul khairon, kalau mau bicara, bicaralah yang baik, ojo sampai ngomong elek. Karena terus narasumber kita niku wau, karena memang beliau di bidangnya, pakar di dalam bidangnya, yang semacam itu, ucapan buruk, pandangan buruk, segala sesuatu, pola pikir yang buruk, itu juga berdampak tidak baik kepada diri kita. Mudah-mudahan kita semua terjaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala penyakit dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita memasuki segmen kedua, yaitu sesi interaksi, sesi tanya jawab. Mungkin ada di antara teman-teman yang ingin bergabung bersama kami. Sampun nonton. Oke. Di 081 130 60107, silakan. Alhamdulillah sudah ada atensi yang masuk dari Kota Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tanglet Ustaz, sifat pemarah, sedih, sudah aku rubah menjadi semangat hidup yang sabar. Berarti asalnya pemarah, kemudian sering sedih, dan dirubah menjadi bersemangat di dalam hidup, sabar, bergairah. Tetapi ada yang belum aku sentuh, yaitu otot yang pernah keseleo, tulang lutut yang belum terbenahi. Apakah yang demikian itu bisa memudahkan masuknya sihir? Apakah yang seperti itu memberikan ruang pada masuknya sihir? Intinya seperti Oh iya, betul. Marah sudah terkendali, bukan berarti tidak boleh marah, ya. Itu manusiawi, ya. Tapi lagi-lagi kemarahan kita atau mungkin juga kesedihan kita harus ada sandarannya. Ada sandarannya, dan jenengan sudah merubah semuanya dari marah menjadi sabar, dari sedih menjadi tawakal. Itu sudah hal yang luar biasa. Insya Allah dengan demikian bisa lebih sehat. Karena 90% penyakit ini berawal dari psikis kita. 90% berawal dari psikis kita. Kalau sering marah, itu lambungnya bermasalah. Sampai pada susah BAB-nya, nyeri, panas, usus, lambung. Jadi semua itu adalah efek, dampak, ya, dari sebuah emosi kita yang berlebihan, ya, atau sedih kita terus dituruti, terkadang juga akan membuka pintu penyakit yang lain, persalahan di limpanya, pankreasnya, ini akan juga bermasalah. Jadi pankreas tidak bisa memproduksi insulin yang sempurna karena memang faktor psikis kita, kesedihan kita. Kalau linu-linu, keseleo-seleo itu apakah menjadi sumber penyakit? Secara umum, ya, selain dari faktor psikis itu memang dia masuk melalui aliran darah kita. Jadi godaan penyakit itu, godaan setan, godaan jin, gangguan setan, gangguan jin itu masuk melalui aliran darah kita. Ya, dari aliran darah yang kemudian darah terkontaminasi oleh gangguan itu akan menjadi warna yang berbeda dan akan mempengaruhi psikis kita, mempengaruhi amarah kita, kesedihan kita. Bukan yang kasat mata seperti keseleo. Kalau memang keseleo itu menjadi ekses, ya, menjadi dampak, menjadi efek dari gangguan bisa jadi. Tapi keseleonya tidak menjadi sumber masuknya, tidak. Ya, itu nanti hanya berdampak berarti. Ya, bisa jadi itu menjadi dampak. Asale seandainya tidak keseleo bisa melaksanakan sujud secara sempurna, mergo keseleo gak pati sempurna. Iya, betul, seperti itu. Ya, kira-kira itulah jawabannya. Terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan sudah memenuhi seperti yang diharapkan oleh siapa tadi? Sinten? Ghafil.
Ghafil ya artinya lali ya. Sing pundi nih Mas Rahman. Kemudian atensi yang kedua dari saudara kita yaitu Mas Muhammad yang ada di Sidoarjo. Amit Tanglat, Ustadz rajin membaca Al-Quran di rumah setiap hari ketika malam Jumat membaca Yasin tahlil bersama keluarga. Apakah kegiatan itu juga bisa menjadi ruqyah atau ruqyah energi negatif yang ada di rumah dan menjadi pagar rumah serta tempat usaha kita dari hal-hal gaib atau sihir? Matur sembah nuwun, semoga KLH semakin barokah. Wassalamualaikum amin ya rabbal alamin. Itu pertanyaan dari Kak Muhammad, salah satu pendengar setia Suara Pasuruan FM yang ada di Sidoarjo. Monggo Ustaz. Betul, jawabannya betul. Singkatnya begitu. Kalau mau dijelaskan begini, bahwa bacaan Quran yang rutin kita lakukan di rumah, tambahi niatnya juga untuk ruqyah. Apalagi sampai kemudian kita menambahi dengan media air dalam bacaan itu diniatkan menjadi obat, menjadi air suwuk atau air ruqyah. Di hadapan kita siapkan juga air minumnya. Secara umum seluruh bacaan Quran itu bisa menjadi syifa, bisa menjadi obat secara umum. Tapi kemudian karena perkembangan penyakit ini menjarah pada hal-hal tertentu, ya, memapar kepada hal-hal yang khusus, maka ada bacaan-bacaan di Al-Quran itu yang dikhususkan untuk penyakit-penyakit tertentu juga. Sihir, misalnya sihir mahabbah, bacaannya seperti ini. Sihir tafrik misalnya, bacaannya seperti ini. Sihir yang lainnya juga bacaannya seperti ini. Ada bacaan-bacaan khusus. Jadi secara umum memang Al-Quran semuanya menjadi makna syifa. Dan kalau kita gunakan untuk kegiatan rutin kesehatan tubuh kita, ini akan berfungsi juga seperti itu. Yang penting diniatkan juga untuk meruqyah, diniatkan juga untuk meruqyah tubuh kita. Selain kita bacaan itu menjadi zikir kita atau menjadi wirid kita secara rutin. Kalau memang difungsikan untuk pemagaran, bacaan rutin kita difungsikan untuk pemagaran, secara umum bisa, meskipun ada tata cara tertentu untuk melakukan itu. Jenengan hanya cukup membaca saja itu secara umum itu bisa menjadi pemagaran, karena Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran, menyinari rumah-rumah kita itu dengan bacaan Quran, tidak membiarkan rumah-rumah kita itu sepi seperti kuburan katanya. Ya, padahal kuburan itu sebetulnya ramai kan di dalamnya. Tetapi tanpa ada zikir di dalamnya itu akan terasa sepi. Bahkan karena sepinya akan cenderung mudah masuk penyakit. Akan mudah masuk penyakit, vibrasi para penghuni rumah akan mudah memapar kepada anggota keluarga, yang pengaruh kesedihan, pengaruh emosi pada salah satu anggota keluarga akan mudah berpengaruh kepada anggota keluarga yang lainnya. Maka bacaan Quran yang dilazimkan ya kepada setiap di waktu-waktu tertentu atau di waktu kapanpun di rumah itu akan menjadi pemagaran rumah kita itu sendiri. Berarti betul mindset dari Mas Muhammad itu tadi bahwa bacaan Yasin, tahlil, gitu, kegiatan-kegiatan bagus yang seperti itu bisa menjadi energi yang baik, bisa menjadi tameng untuk keluarga kita, untuk diri dan keluarga kita. Ada juga pertanyaan gini yang di room saya dari Mbak Dewina Anwar. Assalamualaikum Ustadz Sugeng Injing, saya mau bertanya, jika saya pernah terkena sihir, kemudian saya sudah terlepas dari fase itu, tapi sampai saat ini saya sering amalkan membaca sholawat. Sampai saat ini saya kerap susah
susah tidur, gelisah karena masih ada mimpi yang menghantui. Apakah yang semacam itu memang katakan dampak atau memang masih ada energi-energi yang tidak baik yang menyerang gitu loh Ustaz? Masih ada. Masih ada nggih. Ada sisa. Ada sisa. Tapi tidak separah ketika awal-awalnya. Nggih. Jadi memang kalau pengobatannya si penanya ini memang dalam perspektif ruqyah ya, itu ada tahsinat pasca ruqyah. Semacam ruqyah mandiri. Lakukan terus saja ruqyah mandiri, karena kalau kita sudah pertama kali kena paparan sihir misalnya ya, kena paparan sihir, dan itu kita anggap melewati fase itu, tetapi kita belum ngecek sinyal-sinyal sihir itu, bekas-bekas sihir itu masih ada dalam tubuh kita. Kita belum ngecek. Buktinya apa? Kita sering mimpi buruk, kita sering mendadak bersedih, dan seringkali juga kita tidak bisa mengontrol emosi. Kalau masih ada hal-hal yang semacam itu, berarti sisa-sisa sihir itu masih nyantol dalam tubuh kita. Dalam ruqyah itu ada namanya tahsinat, ada semacam perbaikan-perbaikan. Ya, baik juga melalui ruqyah mandiri. Lakukan ruqyah mandiri rutin. Ruqyah mandiri rutin, dan lakukan setiap aktivitas ibadah kita juga disertai dengan niatan mengobati dalam tubuh kita, meskipun itu secara otomatis iya, tapi dengan penyadaran bahwa tubuh kita itu pernah terpapar, maka lakukan itu dengan sungguh-sungguh, niat yang ditujukan kepada paparan penyakit itu pasti bereaksi, akan pasti bereaksi. Atau mungkin bisa jadi kalau fase dalam tubuh itu terlewatkan dengan pembersihan penyakit, bisa jadi memang ada sisa bukhul di luar tubuh yang masih ada. Kira-kira ngoten. Nggih. Nah, jadi yang ada di dalam diri dari penanya, dari saudara saya Mbak Dewina Anwar ini adalah sisa nggih. Ya, sisa atau dampak dari hal-hal yang pernah dialami sebelumnya. Maka terus lakukan ruqyah secara mandiri. Ya. Insya Allah akan memberikan dampak positif. Insya Allah seperti itu Mbak Dewina Anwar. Mudah-mudahan bisa terdengar secara sempurna, sebab pertanyaan beliau masuk melalui media sosial saya, yaitu TikTok. Ada atensi yang masuk dari Kak Yusrawiyah. Assalamualaikum Ustadz dari Purwodadi. Yusrawiyah dari Purwodadi. Bagaimana cara menenangkan bayi yang menangis terus-menerus? Biasanya kalau nangisnya enggak sewajarnya, katanya itu sawanan, kata orang Jawa. Bagaimana cara mengatasinya? Ini bayi baru berumur 25 hari. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, untuk bayi yang rewel ya, bayi yang rewel sering nangis. Ya. Itu ada tata caranya sendiri, karena emang itu penyakit khusus ya, gangguan khusus pada usia masih balita ya, apalagi di bawah umur 5 tahun itu biasanya portalnya masih terbuka. Kontak fisik dengan sekitarnya yang bersifat tidak kasat mata itu seringkali masih peka. Maka kalau tidak mudah untuk menyesuaikan dengan lingkungan, biasanya reaksinya adalah rewel, nangis ya. Apa yang harus dilakukan ketika hal itu terjadi? Kalau kami pertama ya, minumannya dibacakan Quran dulu, diminumkan, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh. Ya, diusapkan ke seluruh tubuh. Minumannya dibacakan Quran, kalau memang air putih kemudian campurkan ke air susunya juga enggak apa-apa. Bacaan di minumannya itu adalah Al-Fatihah, ayat kursi dan 3 kul. Al-Fatihah, ayat kursi dan 3 kul. Bacakan, kemudian minumkan ke anaknya. Sisa dari airnya bisa dibuat untuk
diusapkan ke mukanya, ya, diusapkan mukanya. Kedua, sebetulnya ada tulisan, ya, ada tulisan ke anaknya itu, ada tulisan ke anaknya, tulisan Al-Quran di anaknya ke kertas. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian li khasyiatillah, itu ya. Lau anzalna surat apa itu? Al-Hasyr, ya, kalau enggak salah. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah. Tuliskan di situ, kemudian tempelkan ke tubuh anak dengan membaca uskut bismillahi. Tempelkan ke tubuh si bayi itu. Kalau memang terus repel dengan membaca uskut bismillahi, agar tempelan itu tidak lepas. Biasanya bisa dibuat gelang, bisa dibuat kalung, ya. Nah, tapi ingat ketika mau menempelkan uskut bismillahi. Uskut Bismillah, ya. Kalau diartikan uskut itu kan menengok dengan menyebut nama Allah, ya. Begitu. Tapi karena memang tulisannya adalah Quran, nanti ketika ke kamar mandi mau memandikan atau apa, bisa untuk dilepas, pasang, mau memasang lagi uskut Bismillah, gitu. Ya. Tapi itu bukan kategori mushaf, Ustadznya. Oh, gitu, bukan ya. kategori mushaf, sebab kalau mushaf itu adalah sesuatu yang dituliskan Al-Quran, yang mana tujuan penulisannya itu memang untuk dibaca, bukan untuk tabarruk. Sehingga kalaupun dia menyentuhnya tanpa tidak dalam keadaan suci, maka niku mboten napa-napa. Yang pasti tetes seperti itu tadi, dibacakan surat Al-Fatihah ketika anak tersebut itu nangis tidak sewajarnya sawanan, ya. Bacakan surat Al-Fatihah, ayat kursi dan tiga kul Al-Ikhlas dan Muawwidzatain, itu berapa kali? Tiga kali, no? Satu kali. Kemudian ditiupkan ke air, diminumkan dan dioleskan. Insyaallah seperti itu, Bunda. Bisa dipraktekkan dan bisa diamalkan. Beto lagi ketika anaknya nangis itu jaluk adik beto maneng. Atau jaluk tambah ibu, tambah beda lagi. Bercanda ya. Ada pertanyaan yang masuk di room saya, mungkin keluar dari tema. Assalamualaikum Gus, sikap tawadhu itu contohnya seperti apa? Niki pertanyaannya, monggo. Sikap tawadhu itu seperti apa? Mungkin ini karena memang tidak ada bukan area ruqyah, ya, mungkin nanti bisa dijawab kapan hari, ya. Tapi dalam perspektif ruqyah begini, takabur atau takabur itu hanya milik Allah, kan, pakaiannya Allah. Dan kita kemudian menggunakan sifat itu akan tidak layak untuk kita pakai. Apa efeknya pada kesehatan? Nah, ini saya di situnya, ya. Saya masuk ke wilayah itu. Apa efeknya pada kesehatan atau rentan penyakitnya pada tubuh kita? Apakah rentan? Iya, sangat rentan. Semua penyakit hati itu rentan, mudah dampaknya terserang penyakit, sangat mudah sekali. Seringkali saya juga komunikasi, ya, sama orang-orang yang biasa ngirim gitu itu, ya, biasa disebut dengan dukun itu. Seringkali mereka cerita sulit, ya, menyantet orang-orang yang ahli zikir, ya, gitu, ya. Begitu sulitnya orang-orang yang baik, ya, yang bersih hatinya, maksudnya bersih dalam volume orang-orang biasa, ya, itu yang sulit sekali. Apalagi orang yang tawadhu, merendahkan diri, bukan bermaksud di hadapan Allah, ya, merendahkan diri di hadapan Allah. Itu kan hubungannya dengan apa yang kita bahas tadi itu, bahwa kita menyandarkan semuanya secara mutlak kepada Allah, sehingga yang bekerja secara langsung itu adalah Allah, yang melindungi secara langsung itu adalah Allah. Sehingga apa yang bisa diperbuat oleh manusia kalau sudah Allah melindunginya secara
langsung. Bahkan dalam tingkatan tertentu pandangannya adalah pandangannya Allah, matanya adalah mata pandangan dari Allah. Semuanya Allah menjadi pelindungnya karena dia sudah merendahkan dirinya di hadapan Allah. Maka kesehatannya bagi orang ini sudah lewat semuanya, akan menjadi hal yang luar biasa. Kekebalan tubuhnya, imunitasnya sudah luar biasa. Maka tawadhu ini sesuatu, kalau dalam perspektif fikih ya, adalah hal yang sangat penting sekali untuk kita yang punya yang semacam itu, sehingga kita tidak lupa pada diri kita bahwa Allah adalah sutradara paling penting dalam kehidupan kita. Nggih, terima kasih untuk jawabannya di dalam merespon pertanyaan dari Bunda Mamah Hopoh. Tawaduk itu dari suku kata tawadhu'ah, lek cari wong Jawa itu andap asor. Dan tadi sudah disampaikan terkait masalah dampak daripada kita tidak bertawadhu, dampak negatif ketika kita tidak menjadi orang yang berakhlakul karimah. Karena akhlakul karimah, diantara daripada akhlakul karimah itu adalah tawadhu. Merendahkan diri. Merendahkan diri itu bukan berarti rendah. Kita mengalah itu juga bukan berarti kalah, gitu. Hanya saja mungkin yang difikirkan itu adalah salah satu dampaknya, dampak negatif, dampak yang tidak baik ketika kita tidak bertawadhu, ketika kita tidak andap asor nek jare wong Jawa. Ada pertanyaan dari Kak Mas Bro Rizal. Sudah tadi ya? Oh belum. Masih mengetik. Jadi kita contoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena bagaimanapun Rasulullah adalah ahsanan nasi khalqan wa khuluqa, manusia terbaik dalam penciptaan dan budi pekertinya. Maka ketika kita selalu mencontoh Rasulullah baik di dalam bersikap ataupun berucap, maka hakul yakin kita ada di dalam kebenaran. Ngomongi, mencontoh Rasulullah, bagaimana Rasulullah berbicara yang tidak pernah menyakiti hati orang lain. Insya Allah seperti itu Ustaz. Dan itu juga akan kembali kepada diri kita, sehingga kita ketika berperilaku baik, berakhlakul karimah, maka kita akan jauh dari penyakit. Nggih. Sebab ngene ku wau terus pripun? Nggih leres. Tadi penyakit hati itu akan rentan, sifatnya apa ya namanya? Masus syaiton. Akan rentan, itu sangat rentan sekali. Sangat rentan sekali, ketempelan ya kalau orang Jawa, ketempelan, sering mudah ketempel. Makanya kalau marah terus dituruti itu orang bilang iya wudu. Oh gitu nggih. Atau lagi film gambiarna. Berarti ketika kita melihat orang marah diajak wudu untuk ya apa ya. Lagi makanya kalau memang solusi itu nggak bisa gambiarna, yang penting kena adem-adem lah ya. Gitu, adem-adem. Karena sifatnya marah itu kan panas. Ya, tambah digambior. Gambior banyu itu akan memberikan penyegaran. Iya, akan menyegar, akan reda marahnya. Panas. Terima kasih. Jadi intinya ketika kita mencontoh Rasulullah gitu di dalam berperilaku, di dalam bersikap dan akhlakul karimah, maka kita akan insya Allah pasti selamat di dunia juga selamat di akhirat. Begitu. Dari Kak Mas Bro Rizal atau Kak Muhammad yang ada di Sidoarjo, mendapat serangan sihir berupa penyakit dari orang yang pernah kita hina atau kita zolimi, kemudian sampai menjadi kembang amben. Kembang amben berarti gak iso ngatek wisan nggih. Kalau kata orang Jawa, apa benar secara harfiah kejahatan orang lain terhadap kita bisa jadi bermula dari perbuatan buruk atau perbuatan jahat kita sendiri terhadap orang lain, Ustaz? Okay. Betul. Dan itu pengalaman kami lama. Bahkan dalam Al-Quran tentang penampilan Ar-Rum itu, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, ya. Jadi kerusakan di muka bumi itu, ya,
di daratan maupun di lautan itu bima kasabat aydin nas. Memang ulah kita sendiri, berawal dari diri kita sendiri secara umum ya, berawal dari diri kita sendiri. Jadi perbuatan kita itu menjadi mirror ya, menjadi cermin bagi dampaknya kepada diri kita. Kalau kita berbuat baik pada orang lain akan berdampak baik pada diri kita. Sebaliknya, kalau kita berbuat buruk kepada orang lain ya akan berdampak buruk pada diri kita. Itu juga yang biasa disebut dengan dampak ain ya, dampak ain. Kalau sihir itu berawal dari perbuatan buruk kita kepada orang lain, maka yang harus kita lakukan memang kalau memang itu sih ya dari orang tersebut, maka jangan-jangan itu bukan sihir, jangan-jangan itu ain, jangan-jangan dah ya. Dan metode pengobatannya berbeda, ngerukyahnya juga berbeda. Maka kita diagnosa dulu. Kalau memang itu sihir, maka yang dilakukan dulu adalah inabah. Kita mohon ampun kepada Allah, kemudian ke orangnya minta maaf, taubat kepada Allah, memohon maaf kepada orangnya, ya, kemudian lakukan ruqyah seperti biasanya kalau memang itu sihir. Tapi kalau memang itu ain, tekniknya akan berbeda lagi. Makanya ada proses di mana kita meneliti dulu apakah ini ain, apakah ini sihir. Ngoten Ustaz. Terima kasih. Jadi memang bisa jadi yang dialami, yang terjadi pada diri kita memang sebagai dampak dari tingkah laku kita, dampak dari perbuatan kita. Oleh karena itu, ya monggo kita sekali lagi saya harus menyatakan ikuti Rasulullah, contoh Rasulullah. Tafakkaru qabla an takallamu, tafakkaru qabla an taf'alu. Berfikirlah sebelum kita berucap, berfikirlah sebelum kita bersikap gitu. Insyaallah ketika kita selalu berfikir, mengedepankan berfikir gitu, sebelum kita berucap ataupun sebelum kita berperilaku, maka insya Allah kita akan lebih berpotensi menjadi orang yang selamat di dunia, lebih selamat untuk alam akhirat, insya Allah seperti itu. Untuk penanya yang tadi ya, untuk Ustadz Muhammad atau Mas Muhammad tadi, kalau memang itu positif karena faktor sihir, saya sarankan selain sudah ada metode inabah tadi, taubat, mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada orang yang bersangkutan, maka bacakan ayat membatal sihirnya. Sering-sering membaca ayat membatal sihir di surat Yunus ayat 81. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr innallaha sayubtiluh. Ini baca beberapa kali. Innallaha sayubtiluh, innallaha sayubtiluh, innallaha sayubtiluh, innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Ya, Yunus 81. Surat Yunus, Quran surat Yunus ayat 81 itu ayat termasuk salah satu ayat pembatal sihir. Oh nggih. Surat Yunus ayat 81 itu adalah salah satu ayat yang berfungsi membatalkan pengaruh sihir. Ya. Ada yang masuk di media sosial, Mas Abdurrahman. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya, apakah ada ciri-ciri kalau seorang manusia itu sering disukai jin? Bagaimana cara mengatasinya Pak Ustadz biar tidak disukai jin? Terima kasih Pak Rahman. Monggo. Disukai bangsa jin seringkali juga terjadi. Ciri-cirinya tidak senang sama orang manusia, iya. Dua, antisosial. Dia suka menyendiri. Yang ketiga, disukai jin macam-macam ya faktornya ya. Disukai jin ini secara umum aja. Yang ketiga, ketika dia memulai pertemanan dengan manusia atau menyukai bangsa manusia, kan memang disukai oleh bangsa yang lainnya, akan selalu gagal. Ya, gimana cara mengatasinya? Yang penting itu. Gimana cara mengatasinya? Yang ya diruqyah itu. Solusinya diruqyah, kemudian ya kenapa? Karena kalau memang disukai jin karena isengnya jin, itu akan dengan mudah. Kalau karena kesalahan kita kemudian jinnya masuk pada kita,
Apa kesalahan kita itu biasanya tampil dengan penampilan pakaian-pakaian yang tidak sering mengumbar aurat. Itu akan malah disukai. Dengan warna-warna yang terang benderang. Apa ya warna terang benderang itu ya, warna yang menyala itu disukai juga, warna-warna yang semacam itu iya. Warna-warna yang warna menyolok ya, warna menyolok. Atau memakai pakaian adiknya. Oh. adiknya. Iya, adiknya. Ukurannya terlalu kecil. Oh gitu berarti. Iya. Salah satu sebab. Iya, ini belajar dari beberapa pengalaman orang-orang yang pernah kita tangani. Memang jin malah suka yang seperti itu, dia masuk. Bahkan ada satu cerita-cerita ya. Ireng ya suka. itu kira-kira. Ya solusinya ya diruqyah dulu. Apakah faktor sukanya jin itu apa pada dirinya? Ada yang suka karena memang betul-betul suka sama dia dan ingin mengawininya, ya nggak bisa kan? Ini harus disadarkan, ada semacam proses dakwah kepada bangsa jin bahwa itu tidak bisa dilakukan. Sampun. Oke, itulah kira-kira jawaban untuk Kak Ine Sumarni yang masuk melalui akun media sosial Facebook Mas Abdurrahman Afif. Oke, para pendengar, para pencinta suara Pasuruan FM, Pasuruan People dimanapun Anda berada, wabil khusus para jamaah komunitas